Selamat siang teman-teman. Ini saya berada di jemuran ya. Kita jemur gabah. Ini sudah 2 hari kita jemur teman-teman. Ini sudah 2 hari, sudah kering. Nah, rencananya nanti mau kita angkat ya. Nah, kita mau berbagi nih. Berbagi pengalaman teman-teman ya. Sebetulnya gabah dikatakan kering itu seperti apa ya? Jadi gabah itu supaya bisa digiling itu ada standarnya teman-teman, ada KA-nya. Dari sawah pun juga ada standarnya, KA berapa yang tidak kena tara. Nah, ini kita mau berbagi pengalaman. Jadi kita dari sawah dulu ya teman-teman ya. Gabah dari sawah itu ada standarnya sebelum dijual ke pabrik. Jadi gabah di sawah itu standarnya itu harus KA-nya 25 teman-teman. KA itu kadar air. Kadar airnya 25%. Jadi ada alatnya ya untuk mengukur, untuk mengetes itu kandungan gabahnya KA berapa. Jadi kalau lebih dari 25, misalnya 27, ya artinya kena potongan 2 kilo. Kalau di bawah 25, ya enggak kena potong. Kalau 25 juga enggak. Jadi yang lebih dari 25 kena potong. Lebihnya berapa itu. Nah, setelah itu dijemur ya seperti ini. Nah, setelah dijemur kering, atau bisa dibilang itu kering giling ya. Jadi ada standarnya juga. Gabah yang dikatakan kering atau KG itu ada standarnya teman-teman. Jadi tidak harus gabah itu dijemur 2 hari itu kering atau 3 hari kering, itu tidak mesti teman-teman ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi, misalnya cuaca, panasnya seperti apa, kemudian ketebalan di jemuran gini ya, itu juga mempengaruhi. Kalau terlalu tebal itu agak lama teman-teman jemurnya. Terus kadar air gabah itu sendiri. Jadi kalau gabahnya itu jelek, kadar airnya tinggi dan banyak kotoran, itu juga lama keringnya teman-teman. Nah, ini kita mau bicara untuk kadar air dari gabah yang siap digiling. Nah, ini kebetulan saya jemur 2 hari ya. 2 hari panasnya juga full. Cuman ya agak tebal ini. Kalau kita perhatikan ini kan agak tebal ya. Nah, ini sudah bisa saya katakan kering. Ya, di samping dengan menggunakan alat ya teman-teman ya, ada alat testernya untuk melihat kadar airnya itu berapa. Jadi untuk standar kadar air untuk gabah kering yang bisa digiling itu antara 10 sampai 13%. Itu standarnya bagus untuk digiling. Jadi kadar airnya 10 sampai 13%. Itu kalau pakai alat. Tapi kalau pakai manual ya, kalau pakai manual ini bisa saja ini diambil satu ya, ini ambil satu terus digigit teman-teman. Nah, kan bunyi cetak gitu ya. Jadi bisa dirasakan dari tingkat kekerasannya. Jadi kalau baru 1 kali ya sulit ya. Kalau sudah biasa itu bisa mengukur. Jadi gabahnya ini sudah masuk KA-nya. Jadi tidak sekali itu bisa terus. Jadi butuh pengalaman teman-teman, butuh pengalaman. Jadi kadar air itu untuk kering giling itu yang bagus, yang standar itu antara 10 sampai 13. Nah, kalau kadar airnya di bawahnya 10 apa nggak bisa digiling? Ya bisa. Kalau di atas 13 apa nggak bisa digiling? Ya bisa teman-teman ya, bisa saja.
cuman ada batasannya, kalau lebih dari 13 itu sampai berapa. Dan mesinnya pun juga khusus ya. Kalau kadar air terlalu tinggi dan terlalu rendah itu ada pengaruhnya ke rendemen teman-teman. Jadi ada pengaruhnya. Kalau terlalu tinggi itu pengaruhnya rendemennya berapa, nanti efek ke berasnya itu seperti apa, itu ada pengaruhnya. Kalau terlalu rendah itu rendemennya berapa, terus pengaruhnya seperti apa ke kualitas berasnya. Nah, ini beras yang sudah kita giling teman-teman. Nah, ini karena ini bulan 8 ya, jadi berasnya putih. Kalau musim kemarau berasnya putih. Jadi seperti itu ya, ada standarnya. Nanti ke video selanjutnya saya akan membahas pengaruhnya kalau kadar air dari gabah itu terlalu tinggi dan terlalu rendah untuk diseleb. Tadi pengaruhnya apa? Jadi ada standarnya. Jadi gabah kering atau kering giling ini yang bagus standarnya seperti itu ya, 10 sampai 13%. Terus nanti dengan sendirinya ya, itu beras itu kalau digiling nanti per kintalnya itu akan jadi kurang lebih di 54 sampai 56 kilo berasnya per 1 kintal gabah. Jadi per 1 kintal gabah nanti dengan KA 25 itu hampanya 10. Nah, itu nanti dengan sendirinya berasnya itu sudah jadi patokan ya, antara 56 sampai antara 54 sampai 56 kg. Ya, demikian teman-teman ya, berbagi pengalaman, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe teman-teman.